Pertama, konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Untuk yang selanjutnya, prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah, karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan. Seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi atau consolidation work paper merupakan mekanisme efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Perlu diingat bahwa terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya sebagai entitas legal dan akuntansi terpisah masing-masing mempunyai pembukuan terpisah. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo akun diambil dari pembukuan terpisah induk perusahaan dan tiap anak perusahaan kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi mempunyai 4 kolom, yaitu nama akun, data neraca percobaan, ayat jurnal eliminasi, dan konsolidasi. Yang kedua, data neraca percobaan memiliki 2 kolom, yaitu induk dan anak. Dan yang ketiga, ayat jurnal eliminasi memiliki 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Untuk contohnya bisa kita lihat di bawah ini ya. Karakteristik ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi atau eliminating entries digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan terpisah tersebut. Ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir dari suatu periode, tetapi tidak diperlukan di akhir periode-periode berikutnya. Contoh, pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan pada bulan Desember 2021 dilunasi pada bulan Februari 2022. Memerlukan ayat jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Beberapa ayat jurnal eliminasi diperlukan di dalam kertas kerja konsolidasi. Tiap laporan keuangan konsolidasi disusun untuk beberapa periode. Contoh, jika induk perusahaan menjual tanah ke anak perusahaan dengan harga lebih tinggi sebesar 5 juta rupiah dari biaya perolehan tanah tersebut, ayat jurnal kertas kerja diperlukan untuk mengurangi saldo tanah sebesar 5 juta rupiah. Tiap kali neraca konsolidasi disusun selama anak perusahaan masih memiliki tanah. Neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasi yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan melalui penggabungan usaha atau melalui pembentukan anak perusahaan baru. Berikut contoh neraca untuk PT Induk dan PT Anak 1 Januari 2021 sesaat sebelum akuisisi dengan masing-masing nominal yang berbeda ya antara PT Induk dan PT Anak. Bisa kalian lihat langsung. Nilai buku
Pada contoh pertama, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta rupiah. Pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada tabel sebelumnya. Karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa, PT Anak dan PT Anak hanya mempunyai satu jenis saham beredar, maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu 200 juta ditambah 100 juta, harga beli sebesar 300 juta sama dengan nilai buku dari saham yang diakuisisi. Berikut contoh neraca untuk PT Induk dan Anak 1 Januari sesaat setelah akuisisi. Di sini sama seperti slide yang sebelumnya, yaitu dengan nominal yang berbeda antara PT Induk dan PT Anak. Ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Bisa kalian baca. Berikut contoh kertas kerja neraca konsolidasi. Untuk yang pertama, ada kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan, investasi pada saham PT Anak. Dengan total keseluruhan pada PT Induk yaitu 1,500 juta dan pada PT Anak senilai 800 juta. Di kolom yang selanjutnya, eliminasi, dikredit senilai 300 juta. Dan di kolom konsolidasi senilai 200 juta. Selanjutnya ayat jurnal eliminasi. Di sini ada saham biasa pada PT Anak senilai 200 juta di debit dan saldo laba senilai 100 juta di debit. Dan selanjutnya, investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta di kredit. PT Induk dan PT Anak perusahaan neraca konsolidasi. Di sini ada kolom aset, yaitu kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan dengan total keseluruhan senilai 1,300 juta. Dan di sini ada kewajiban. Di kewajiban ada utang usaha senilai 200 juta dan utang obligasi senilai 300 juta. Dan ekuitas saham biasa senilai 500 juta dan saldo laba senilai 300 juta. Dengan total kewajiban dan ekuitas senilai 1,300 juta. Dibeli di atas nilai buku. Harga sebelum suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba atau earning power perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Contoh, PT Induk membeli semua saham biasa beredar PT Anak seharga 340 juta rupiah secara tunai pada tanggal 1 Januari. Dalam pembelian tersebut, PT Induk membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal pada tanggal 1 Januari, investasi pada saham PT Anak di debit senilai 340 juta dan kas di kredit senilai 340 juta. Perlakuan diferensial positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Yang pertama, kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Dan yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dan yang terakhir, keberadaan goodwill. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.